once again. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahmi saklawase. Ya, di sini saya mau berbagi pengetahuan. Ya, sebelumnya, apakah kalian tahu hewan apakah ini? Betul sekali, hewan ini adalah musang atau luwak. Hewan musang atau luwak adalah hewan menyusui atau mamalia. Nama ilmiahnya adalah Paradoxurus hermaphroditus. Di Malaysia ini dikenal sebagai musang pulut. Dalam bahasa Sunda, musang disebut juga dengan careuh bulan. Musang atau luwak ini ciri-cirinya adalah bertubuh sedang dengan panjang total sekitar 90 cm, warna abu-abu kecoklatan dengan ekor hitam coklat mulus, sisi atas tubuh abu-abu kecoklatan dengan variasi dari warna tengguli atau coklat merah tua sampai kehijauan. Jalur di punggung lebih gelap, biasanya berupa 3 atau 5 garis gelap yang tidak begitu jelas dan terputus-putus, atau membentuk deretan bintik-bintik besar. Sisi samping di bagian perut lebih pucat, terdapat beberapa bintik samar di sebelah tubuhnya. Wajah, kaki, dan ekor coklat gelap sampai hitam. Dahi dan sisi samping wajah hingga di bawah telinga berwarna keputih-putihan seperti beruban. Satu garis hitam samar-samar lewat di tengah dahi dari arah hidung ke atas kepala. Posisi kelamin musang betina dekat dengan anus dan memiliki 3 pasang puting susu, sedangkan posisi kelamin musang jantan dekat dengan pusar. Musang atau luwak adalah salah satu jenis mamalia liar yang kerap ditemui di sekitar permukiman dan bahkan perkotaan. Hewan ini amat pandai memanjat dan bersifat arboreal. Lebih kerap berkeliaran di atas pepohonan, meskipun tidak segan pula untuk turun ke tanah. Musang juga bersifat nokturnal, aktif di malam hari untuk mencari makanan dan aktivitas lainnya. Di alam liar, musang kerap dijumpai di atas pohon aren atau pohon kawung, rumpun bambu, dan pohon kelapa. Jika di perkotaan, biasanya musang bersarang di atap rumah warga karena habitat alaminya sudah terganti oleh rumah-rumah manusia. Dalam gelap malam, tidak jarang musang luwak terlihat berjalan di atas atap rumah, meniti kabel listrik untuk berpindah dari satu bangunan ke bangunan yang lain, atau bahkan juga turun ke tanah di dekat dapur rumah. Musang luwak juga menyukai hutan-hutan sekunder. Musang ini kerap dituduh sebagai pencuri ayam, walaupun tampaknya lebih sering memakan aneka buah-buahan di kebun dan di pekarangan, termasuk diantaranya pepaya, pisang, dan buah pohon kayu Afrika. Mangsa yang lain adalah aneka serangga, moluska, cacing tanah, kadal, serta bermacam-macam hewan kecil lain yang bisa ditangkapnya, termasuk mamalia kecil seperti tikus. Di tempat-tempat yang biasa dilaluinya, di atas batu atau tanah yang keras, seringkali didapati tumpukan kotoran musang dengan aneka biji-bijian yang tidak tercerna di dalamnya. Agaknya pencernaan musang ini begitu singkat dan sederhana, sehingga biji-biji itu keluar lagi dengan utuh. Karena itu pula lah, konon musang luwak memiliki buah yang betul-betul masak untuk menjadi santapannya. Maka terkenal istilah kopi luwak dari Jawa, yang menurut cerita dari mulut ke mulut diperoleh dari biji kopi hasil pilihan musang luwak.
dan telah mengalami proses melalui pencernaannya. Akan tetapi sesungguhnya ada implikasi ekologis yang penting dari kebiasaan musang tersebut. Jenis-jenis musang lalu dikenal sebagai pemecar biji yang baik dan sangat penting peranannya dalam ekosistem hutan. Pada siang hari, musang luwak tidur di lubang-lubang kayu atau jika di perkotaan di ruang-ruang gelap di bawah atap. Hewan ini melahirkan 2-4 anak yang diasuh induk betina hingga mampu mencari makanan sendiri. Sebagaimana aneka kerabatnya dari Viveridae, musang luwak jantan mengeluarkan semacam bau dari kelenjar di dekat anusnya. Samar-samar bau ini menyerupai harum daun pandan, namun dapat pula menjadi pekat dan memualkan. Kemungkinan bau ini digunakan untuk menandai batas-batas teritorialnya, dan pada pihak lain untuk mengetahui kehadiran hewan sejenisnya di wilayah jajahannya. Sekarang saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis musang yang serupa. Yang pertama, musang akar dengan ekor yang umumnya lebih panjang dari kepala dan tubuhnya, 3 garis punggung yang tanpa atau hampir tidak terputus dan tidak memiliki bintik-bintik di sisi tubuhnya. Musang akar hidup di hutan. Yang kedua, musang galing, biasanya lebih kemerahan atau tengguli tanpa bintik-bintik di sisi tubuh. Wajah putih kekuningan dengan topeng gelap kehitaman di sekitar mata. Yang ketiga, musang rase, ekor berbelang-belang sempurna, hitam putih, 6-9 buah. Penyebaran musang, ada 4 spesies musang dari marga Paradoxurus. Yang pertama, Paradoxurus hermaphroditus, musang luwak yang menyebar luas mulai dari India dan bagian utara Pakistan di barat, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Asia Tenggara, Tiongkok, Selatan, Semenanjung Malaya hingga ke Filipina. Di Indonesia didapati di Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, serta di daerah Maluku. Yang kedua, Paradoxurus zelunensis, menyebar terbatas di Sri Lanka. Yang ketiga, Paradoxurus jerdoni, menyebar terbatas di negara bagian Kerala, India Selatan. Dan yang keempat, Paradoxurus lignicolor, menyebar terbatas di Kepulauan Mentawai. Musang bisa dijinakkan. Ya, biasanya orang pecinta hewan, khususnya musang atau luwak ini, itu biasanya dilatih. Hewan musang ini bisa jinak, sejinak-jinak binatang, tapi kalau sudah terancam itu biasanya juga melawan. Jadi juga harus berhati-hati ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasan tentang musang atau luwak. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam persaudaraan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.